Salam multimedia. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teori pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Mari kita mulai. Konsep dasar dari teori konstruktivisme adalah kebebasan pembelajar untuk menemukan keinginannya dalam mengembangkan diri. Itu ya, belajar sendiri, belajar mandiri. Konstruktivisme, pendukung utamanya adalah Piaget dan Vygotsky. Kemudian pembelajaran ini bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi hasil pembelajaran aktif dari pembelajar. Dan itu merupakan sebuah aktivitas sosiokultural. Jadi ketika belajar mandiri, berkelompok, dengan target yang jelas dan dibimbing oleh dosennya, oleh gurunya, pasti hasilnya akan lebih baik daripada belajar sendiri. Apalagi kalau yang dipelajari adalah permasalahan yang rumit. Kemudian, pengetahuan dikembangkan melalui pengalaman. Di segmen sebelumnya kita sudah memberikan contoh seorang ibu masak terus-menerus, akhirnya dapat menuliskan resepnya. Kemudian constructed by learner, ya, jadi setelah dialami terus, akhirnya dapat membuat ilmu pengetahuannya. Nah, ini salah satu contoh yang sering dipakai, ya, gambar seekor gajah diamati oleh beberapa orang yang tunanetra, begitu ya, yang pegang buntutnya, oh katanya ini seperti tambang gitu. Kemudian ketika yang buta ini memegang culaknya, maka oh ini seperti pedang. Kemudian yang satu memegang kakinya, oh seperti pohon. Ya, kurang lebih itu adalah subjektif dari pembelajar masing-masing. Setiap individu memiliki persepsinya masing-masing dari apa yang dia alami. Ya, ini contohnya yang dari Seligman ini, ya, sama Reichenberg ini. Jadi blind man ini, yang orang buta ini, mengamati berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita lihat bahwa kalau dibiarkan begitu saja tanpa ditargetkan harus mempelajari, menyelesaikan sesuatu tanpa bimbingan yang berpengalaman, yang berilmu, teori ini bisa menyimpulkan sesuatu yang keliru. Nah, jadi penting menerapkan teori konstruktivisme ini harus ada motivasi bahwa belajar merupakan tanggung jawab pembelajar atau pelajar. Ya, kita semua sebenarnya sejak lahir sampai meninggal adalah pembelajar, dan memang belajar terus dari pengalaman kita. Jadi kita pun harus mampu menggunakan teori ini untuk kemaslahatan kita. Kemudian mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Itu harus diupayakan, ya. Kalau tidak, nanti seperti orang buta yang masing-masing memegang gajah tadi. Kemudian mengembangkan kemampuan pelajar dengan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri atau melalui pengalaman. Ingat, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pancingan itu harus yang berpengalaman supaya tidak gagal paham, ya, pembelajarnya. Kemudian mengembangkan kemampuan pembelajar untuk berpikir secara mandiri. Jadi filosofisnya bagus, tetapi pelaksanaannya harus sangat hati-hati dan harus ada bimbingan. Nah, ini teori perkembangan dari Piaget. Nanti kita akan bahas di segmen yang akan datang. Tetap semangat.